Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah komunikasi bisnis, yang mana saya diminta untuk membuat video presentasi bisnis. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Amir Lutfi. Saya di sini akan mempresentasikan PPT bisnis, yang mana di bisnis tersebut saya berposisi menjadi founder pada bisnis tersebut, yang sedang mempresentasikan bisnisnya di depan para calon investor. Baik, langsung saja kita mulai presentasi. Selamat siang Bapak dan Ibu para calon investor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Lutfi. Saya di sini sebagai founder dari brand pakaian yang bernama Trendista, sebuah brand pakaian lokal yang hadir untuk menginspirasi gaya hidup modern, stylish, dan berkelanjutan di Indonesia. Di slide selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai visi dan misi dari brand pakaian kami. Izinkan saya memulai dengan penjelasan mengenai visi dan misi dari brand pakaian kami. Visi kami adalah menjadi brand pakaian lokal terkemuka yang menginspirasi gaya hidup modern, stylish, dan berkelanjutan di Indonesia. Kami percaya fashion bukan hanya soal penampilan, tetapi juga tentang bagaimana berkontribusi pada lingkungan masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai misi dari brand pakaian kami. Misi dari brand pakaian kami yang pertama, menyediakan koleksi pakaian berkualitas tinggi dengan desain yang selalu up to date. Kami selalu mengikuti tren namun tetap mengedepankan kualitas dan kenyamanan. Kemudian visi kami yang kedua, kami ingin memberikan pengalaman berbelanja yang mudah dan menyenangkan, baik secara online maupun offline. Kami ingin setiap pelanggan dimanapun mereka berada dapat menikmati layanan terbaik dari Trendista. Kemudian di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pasar yang ada di brand Trendista ini. Mari kita lihat tantangan yang ada di pasar saat ini. Jadi ada beberapa permasalahan pasar. Jadi banyak konsumen di Indonesia masih kesulitan menemukan pakaian yang stylish, nyaman, dan ramah lingkungan dengan harga terjangkau. Brand lokal sering dianggap kurang inovatif dan kualitasnya belum konsisten. Ini membuat banyak konsumen, terutama anak muda, lebih memilih brand luar negeri. Namun, tren saat ini menunjukkan bahwa konsumen muda semakin peduli pada isu keberlanjutan. Mereka ingin brand yang punya nilai, bukan sekadar produk saja. Mereka mencari pakaian yang tidak hanya keren, tapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, permasalahan-permasalahan inilah yang akan kami jawab melalui Trendista. Kemudian di slide selanjutnya ada mengenai solusi kami. Jadi ada beberapa solusi yang kami berikan atas permasalahan tersebut. Trendista hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Kami menawarkan koleksi pakaian modern, nyaman, dan eco-friendly dengan harga yang kompetitif. Desain kami eksklusif, selalu mengikuti tren dan diproduksi secara lokal menggunakan bahan berkualitas tinggi. Dengan produksi lokal, kami juga mendukung ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, kami menyediakan layanan belanja online dan offline yang terintegrasi. Pelanggan bisa berbelanja kapan saja dan di mana saja, baik melalui website, marketplace, maupun toko fisik kami. Kami ingin memastikan setiap pelanggan mendapatkan pengalaman berbelanja yang memuaskan. Kemudian di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai target pasar dari brand Trendista ini. Jadi target utama kami adalah pria dan wanita usia 18 sampai 35 tahun yang tinggal di perkotaan dan peduli pada fashion serta lingkungan. Kelompok ini terdiri dari mahasiswa, pekerja muda, dan komunitas kreatif di kota-kota besar Indonesia. Mengapa kami memilih segmen ini? Karena mereka adalah kelompok yang sangat aktif di media sosial, terbuka pada tren baru, dan memiliki daya beli dan yang cukup. Selain itu, mereka juga menjadi trendsetter di lingkungannya masing-masing. Potensi pasar fashion di Indonesia sangat besar, dengan pertumbuhan rata-rata 8% per tahun. Ini menunjukkan bahwa industri fashion masih sangat menjanjikan dan memiliki ruang luas untuk bertumbuh, khususnya bagi brand-brand lokal yang inovatif seperti Trendista ini.
Kemudian di slide berikutnya ada penjelasan mengenai strategi pemasaran yang kami gunakan dalam brand Trendista ini. Jadi untuk mencapai target pasar tersebut, kami menerapkan strategi penjualan dan pemasaran yang terintegrasi. Penjualan kami dilakukan melalui 3 kanal utama. Yang pertama website resmi, marketplace, dan toko fisik. Kami juga aktif berkolaborasi dengan influencer dan komunitas fashion untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, kami memiliki program membership dan loyalty untuk meningkatkan retensi pelanggan. Setiap pembelian akan mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan diskon atau produk eksklusif. Di sisi pemasaran, kami fokus membangun brand awareness di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Kami juga rutin mengadakan event fashion show dan pop-up store di kota-kota besar, serta kolaborasi dengan desainer muda dan brand lokal lain untuk edisi spesial. Kemudian di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pencapaian yang sudah dicapai oleh brand Trendista ini. Dalam 12 bulan terakhir, Trendista telah menjual lebih dari 5.000 produk. Kami juga memiliki lebih dari 10.000 pengikut aktif di media sosial yang terus bertambah setiap bulannya. Kami sangat bangga karena telah mendapat banyak testimoni positif dari pelanggan. Testimoni ini membuktikan bahwa produk kami ini diterima dengan baik dan memenuhi ekspektasi pasar. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa strategi kami berjalan dengan baik dan Trendista punya potensi besar untuk terus tumbuh. Kemudian di slide selanjutnya ada penjelasan mengenai proyeksi keuangan dari brand kami. Jadi mari kita lihat sama-sama mengenai proyeksi keuangan dari brand Trendista ini. Jadi di tahun pertama kami menargetkan penjualan sebesar 1,2 miliar. Kemudian di tahun kedua target naik menjadi 2,4 miliar dan di tahun ketiga naik menjadi 4 miliar. Kemudian margin keuntungan rata-rata yang kami proyeksikan adalah 40%. Kami optimis bisa mencapai break-even point di bulan ke-18. Kemudian proyeksi ini kami buat berdasarkan tren penjualan saat ini, pertumbuhan followers, serta respon positif dari pasar. Dengan strategi yang tepat, kami yakin target ini sangat realistis. Akhirnya, sampailah ke pembahasan terakhir mengenai pemaparan bisnis Trendista. Jadi, mengapa Bapak Ibu harus berinvestasi di Trendista ini? Saya akan menjelaskan kenapa. Yang pertama, kami akan menawarkan produk berkualitas dengan desain yang inovatif dan ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, pasar fashion di Indonesia terus berkembang dengan potensi yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, kami memiliki tim yang berpengalaman dan strategi pemasaran yang matang. Dengan dukungan investasi dari Bapak Ibu sekalian, kami yakin Trendista bisa menjadi brand lokal yang membanggakan bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di kancah internasional. Mungkin cukup sekian penyampaian atau pemaparan bisnis Trendista dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya siap menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu investor sekalian.